Shalom, selamat malam. Ada kabar baik karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Dan kita tahu selama Tuhan ada dengan kita ada pengharapan yang besar, amin. Bersama dengan Tuhan kita tidak akan pernah goyah, amin. Walau kenyataan seringkali di sini goyah, tapi iman kita harus mengatakan kita pemenang bersama dengan Dia, amin. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Saya Charles dari K. Saat ini saya di Tobelo bersama istri saya Juliani. Dia di belakang karena dia menjadi dokter di Tobelo. Dia melayani di sana dan saya saat ini bersama dia di Tobelo. Saya seorang leader karismatik. Tapi cukup lama saya tidak melayani sejak saya melepaskan komunitas saya di KI, saya di Tobelo. Sehingga saya bilang ke pastor, saya merasa saya hilang arah dalam kehidupan saya. Waktu pastor di Tobelo bersama Bapak Uskup, mereka mengajak saya kembali menjadi salah satu yang boleh menjadi pewarta seperti ini. Totofore orang Manado bilang karena sudah lama tidak melayani, banyak alasan sampai di Pastor Anton, tapi Pastor Anton bilang tidak, mesti. Sehingga hari ini kembali saya ada di tempat ini. Sebagai manusia masih totofore Bapak Ibu, mohon doanya, tapi kita percaya firman Tuhan tidak akan gagal ketika itu dipernyatakan, amin. Karena yang berkuasa adalah firman Tuhan dan bukan pewartanya, amin. Hari ini kita akan sama-sama berkumpul dan belajar dari firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Bahkan Alkitab mengatakan kita adalah manusia Allah. Minder kita. Kalau saya tanya sini siapa yang dirinya manusia Allah, kita nggak berani angkat tangan. Tapi kalau saya tanya siapa di sini adalah orang berdosa, rame-rame orang angkat tangan. Identitas duniawi kita jelas, tapi identitas yang diletakkan oleh surga dalam hidup kita sebagai anak Allah, kita tidak pegang dengan kuat. Kita adalah manusia Allah. Katakan amin. Tadi kita dengar uskup menceritakan kepada kita. Bapak Paus ketika keluar ruangan, atmosfer berubah. Ada suasana ilahi. Ada aroma surgawi. Paus Yohanes Paulus kedua ketika beliau masih hidup, suatu ketika ada seorang reporter yang tanya ke beliau, Bapak Suci maaf, hanya mau tanya, rasa aneh enggak ketika dipanggil sebagai Bapak Suci? Dia bilang, kenapa harus malu? Kami dipanggil memang untuk menjadi orang-orang suci, amin. Apakah hanya Bapak Paus saja? Ataukah kita juga? Yang dipanggil menjadi orang suci Bapak Paus saja atau kita juga? Kita semua. Tadi kita dengar dalam sharing Bapak Uskup, Paus mengadakan pertemuan sampai jam 12 malam, jam 3 subuh sudah ada di kapel. Kenapa? Karena dia mengenal visi hidupnya. Dia mengenal untuk apa dia datang ke dalam dunia ini. Karena ada panggilan ilahi. Panggilan apa? Apakah hanya Paus saja? Apakah hanya Bapak Uskup saja? Apakah hanya Bapak Pastor Anton saja? Ataukah setiap kita yang adalah anak Allah ada dalam rencana Tuhan yang besar untuk menarik surga datang ke dalam muka bumi. Saya tadi lihat-lihat, saya mengenal cukup banyak wajah
orang-orang yang pernah saya kenal sebagai tentara-tentara Tuhan, berdiri menjadi orang-orang penggerak dalam persekutuan doa. Saya yakin kalau Anda ada saat ini kembali di tempat ini, Tuhan sedang menggemakan panggilan itu kembali dalam hatimu. Dan saya minta satu hal, jangan lepaskan getaran yang Tuhan pakai dalam hidupmu untuk bekerja bagi Dia. Karena dengar, hidup ini pendek. Waktu ini akan segera berlalu. Dan apa yang kau tinggalkan setelah engkau pergi, itu adalah buah yang bisa engkau persembahkan ketika engkau berhadapan dengan Dia. Amin. Kita sedang berkumpul. Tadi Bapak Uskup bilang, hey, bukan kamu, bukan kebetulan. Bukan kamu yang mau datang. Tapi Tuhan yang mencari. Dengan segala macam cara, Dia yang bawa datang di sini. Kenapa? Karena ada hal yang penting yang Dia sedang berurusan dengan pribadi lepas pribadi yang datang. Kebetulan kong dengar. Tidak ada yang kebetulan. Karena itu hari-hari ini khususkan waktu ini. Kuduskan waktu ini. Tadi panitia bilang lepaskan HP. Tujuannya apa? Khususkan. Supaya panca indera jasmani kita, panca indera rohani kita terbuka ke surga. Supaya kita mau dengar. Supaya kita mau rasa. Supaya kita mau mengerti. Dan selanjutnya kita mau hidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang percaya angkat tangan, katakan amin. Kita tadi belajar sesi yang pertama tentang amin, cinta kasih Allah. Rasul Paulus berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus mengenal betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita harus mengenal kasih Tuhan, Bapak Ibu. Orang Katolik kita harus mengenal kasih Tuhan. Karena kadang-kadang kita ragu, masalah hidup ini berat. Kita ragu dengan kasih Tuhan. Tapi sungguh yang tadi Bapak Uskup tekankan kepada kita, kasih Tuhan kita tanpa syarat, amin. Kasih kita seperti yang Filipus tanyakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus berkata, Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kalau kita melihat salib Yesus yang tergantung, itu kasih Bapa kepada kita, amin. Kasih Bapa luar biasa. Saya waktu kuliah, saya di jurusan perikanan, saya hampir lupa loh saya jurusan apa. Waktu itu skripsi saya buat tentang plankton. Plankton itu tumbuhan bersel satu. Yang saya teliti, lalu plankton ini, kalau tong mau buat dia jadi banyak, tong hanya butuh satu hal. Kasih dia suhu yang enak, kasih dia nutrisi yang pas buat dia, lalu dia mulai rasa enak dan dia membesar. Tiba-tiba dari satu plankton dia jadi dua. Dia tidak butuh kawin. Satu langsung jadi dua. Sementara saya lihat itu di mikroskop, saya pun dalam hati bilang begini, Tuhan, kenapa sih bikin manusia model begini saja? Kalau saya mau punya Charles yang lain,
Tinggal di AC enak, makan enak, terus Charles gemuk. Charles kedua, Junior muncul. Gampang kan? Kenyataannya enggak. Kawin, suami istri bersatu dalam kasih. Merayakan perkawinan, pernikahan mereka di dalam kemuliaan ranjang perkawinan. Lalu benih itu ada. Gampang gak susah ya ibu-ibu hamil? Melahirkan gampang gak susah? Ibu bilang susah. Piara anak gampang kah susah? Kenapa Tuhan tidak pakai cara plankton? Karena Tuhan mau manusia sejak kecil mengenal kasihnya melalui papa dan mama. Amin. Manusia dalam makhluk kasih, diciptakan dalam kasih Tuhan, dibuahi dalam kasih papa mama, dipelihara dengan penuh kasih. Amin. Ning nang ning nang ning nang ning, mama sayang. Dari kecil dikasih kasih supaya dia tumbuh sebagai makhluk kasih. Amin. Lalu Tuhan bilang begini, dapatkah seorang ibu melupakan anak yang dilahirkannya? Ibu-ibu bilang, tidak akan. Tuhan bilang begini, sekalipun ada seorang ibu melupakan anak yang dilahirkannya, aku tidak akan melupakan engkau. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, sebab itu aku mengasihi engkau. Amin. Karena itu istilah orang sekarang bilang, sing ada itu mantan mama. Ya, sing ada. Cinta mama luar biasa. Ada mantan papa? Tuhan bilang, seperti bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya pernah nonton sebuah film, cerita tentang orang negro Amerika, keluarga yang sederhana. Dia anak itu belasan tahun, sakit parah sekali jantungnya dan harus transplantasi, harus ganti organ. Papanya bilang di anaknya, nak, percaya sama papa. Papa akan berusaha sampai kau sehat. Dan mereka berusaha cari donor, tidak dapat. Donor yang terakhir tidak dapat. Papanya bilang ke dokter, ambil jantung saya, pasang di dada anak saya. Dokter bilang tidak bisa. Peraturan kedokteran kami tidak bisa membunuh untuk menghidupi yang lain, tidak bisa. Kami hanya bisa ambil dari jantung orang yang mati. Dia bilang, saya mau mati buat dia ambil. Tidak bisa. Apa yang bapak ini buat? Dia lari, dia nabrakan dirinya ke kendaraan untuk dia mati. Supaya anaknya ini hidup. Untungnya dia tidak jadi mati. Dan secara ajaib ada donor yang dipakai untuk anaknya. Tapi yang saya sedang mau katakan, cinta ayah yang sejati adalah seperti itu. Amin. Cinta ibu luar biasa. Amin. Cinta ayah juga loh. Ibu-ibu bilang, apa artinya ya? Apa artinya bapak-bapak? Halo. Bapak-bapak kerja, banting tulang habis-habis. Bapak sing stop bagaya, dia pakai baju robek tak apa-apa. Dia pakai sepatu robek tak apa-apa. Untuk depo anak kuliah, pakai baju bagus, dia nekat. Cinta seorang ayah, cinta Bapa di surga melampaui semuanya itu. Amin. Dan Tuhan dalam cintanya yang sempurna, rencananya cuma satu, supaya kita hidup berbahagia.
Dia menciptakan tempat yang bagus atau tidak bagus buat manusia di Taman Eden. Kurang apa? Semua dalam keindahan dan kemuliaan. Dan di sana Tuhan bergaul dengan Adam. Sore-sore jalan pasiar sambil bercerita di Taman Eden. Tetapi hari ini kita bicara tentang penyelamatan. Kalau kita dengar tentang penyelamatan, berarti ada seseorang yang berada dalam bahaya yang mesti ditolong. Itu namanya penyelamatan. Tidak ada orang bilang proses penyelamatan sedang terjadi karena satu ibu gunting kuku kena daging, kena kulit, tidak ada. Pasti peristiwa yang besar. Dan peristiwa penyelamatan ini Cefong kirim saya untuk saya belajar. Saya mau buka dulu, saya mau lihat ulang itu. Maaf ya. Cefong bilang begini. Tujuan daripada sesi ini agar semua peserta memahami pewartaan dasar kekristenan. Sekali lagi, tujuannya agar semua peserta memahami pewartaan dasar kekristenan, siapa Yesus dan apa yang telah dilakukannya bagiku, membuat kita menyadari pentingnya membuat satu keputusan yang serius. Jadi tujuan seminar ini agar kita memahami pewartaan dasar kekristenan. Bukan sekolah dasar, bukan. Tapi pewartaan dasar. Fondasi. Sesi penyelamatan harus menjadi fondasi dari kekristenan kita. Seluruh Injil, inti dari Injil adalah berbicara tentang penyelamatan. Sesi ini penting, amin. Sesi ini mengawali kita, silakan, dengan penegasan pada poin 1, ada suatu ketidakberesan dengan dunia ini. Lanjut. Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak beres dengan dunia? Tidak beresnya begini. Kalau tadi dikatakan Allah begitu mencintai kita. Lanjut, satu lagi. Kenapa ada ini? Kenapa ada perang? Kenapa ada konflik? Kemiskinan, pembunuhan, penindasan, eksploitasi, dan lain-lain. Kalau Tuhan baik, kenapa ada penderitaan? Kalau Tuhan menciptakan dunia ini di Taman Eden indah, kenapa sekarang perang? Kenapa ada bencana-bencana alam? Dunia ini sedang kacau. Pemanasan global sedang sangat mengkhawatirkan. Sampai Paus kita mengeluarkan ensiklik khusus tentang hal itu. Dunia sedang terancam. PBB mengatakan 1.500 spesies di bumi sedang terancam punah. Indonesia sedang dibayangi megatrust yang belasan patahan bisa terjadi di Indonesia yang menyebabkan gempa besar dan tsunami. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Presiden katakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, betul? Pembunuhan di mana-mana. Bapak Uskup tadi cerita orang Israel ada baik-baik, mereka diserang, dibunuh ribu, yang lain ditawan, isunya diperkosa. Kita dengar hari-hari ini berita ada ibu bunuh laki karena selingkuh.
Kita dengar ada ibu bunuh anak, ada enggak? Banyak. Aborsi sedang merajalela. Dan itu juga ada di kalangan kita, Katolik dan Kristen. Apa yang terjadi? Mana kebaikan Tuhan yang menciptakan semuanya baik? Ada sesuatu yang tidak beres. Tuhan baik, menciptakan semua, dan dia bilang semua baik. Semua baik. Betul tak? Kenapa sekarang tidak baik? Kita lanjut. Coba ke bawah. Ini yang akibat daripada banyaknya ketidakberesan. Manusia menderita. Ada ibu yang menangis. Sampai mungkin dia rabe di baju telanjang. Tuhan, saya tahan. Ada nona-nona yang bilang Tuhan lebih baik kita mati. Ada yang bukan hanya rasa. Tapi gantung diri betul-betul di bawah pohon tomat. Nyong-nyong juga sekarang ada. Minum baygon rasa jeruk. Halo, ada banyak penderitaan. Ada banyak air mata. Betul? Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Lanjut. Siapa yang menjadi dalang, menjadi penyebab kekacauan yang terjadi di dunia, yang membuat manusia menderita? Tuhankah? Bukan. Kesimpulannya, ada kuasa yang lain yang menyebabkan penderitaan itu terjadi. Manusia sudah berusaha mengatasi masalah itu. Pendidikan. Orang tidak ada zaman yang penelitian kedokteran kesehatan begitu maju seperti zaman ini. Tapi COVID kemarin semua tunggang langgang, betul? Kalau tong bebas kayak sekarang, tong rasa tak mungkin masa COVID itu rasanya tong sudah bisa hidup begini, tong semua hidup dengan tutup hidung tiap hari. Tuh, semua berpikir begitu. Sekarang tong bisa bebas. COVID teratasi. Sekarang cacar monyet sedang membayangi. PBB sedang memberi peringatan serius tentang wabah cacar monyet. Luka kayak bola dunia begini tuh. Dia babisul di sini, tambal dia bayi, dia picah di sana. Tetap seperti itu. Pakai kepintaran manusia, pakai cara-cara agama, pakai spiritisme, pakai perbuatan baik. Ternyata tidak bisa. Ya, kita butuh kuasa yang lebih daripada manusia itu. Coba kita lihat ke bawah satu. Lanjut. Ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau ada kekacauan, ada ketidakberesan, yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama, kuasa dosa. Saya tidak siapkan teks untuk kita baca bareng. Maksudnya kalau lihat begitu semua cepat-cepat baku cari 1 Roma 3 sambilang 1 Kolos. Lihat cari di Alkitabmu, saya akan tanya siapa yang temukan lalu bacakan. Oke. Yang pertama kuasa dosa. Roma 3 ayat 9 dan 23. Siapa yang mau baca? Silakan. Oke. Tolong berdiri. Tolong berdiri. Oke, baik. Ada kuasa? Ada kuasa? Dosa itu berkuasa enggak? Hei, bukankah Tom biasa bilang, aduh beta mau stop dari dosa ini, tapi bisa. Ada yang bilang begini, beta cuma tesadiki sah. Tapi tiba-tiba dia terseret sampai susim bisa
kendalikan. Sehingga ada yang pernah alami kayak gitu, kecuali beta. Raja Daud, dia hebat kesing. Itu Goliat yang besar tuh dia pakai katapel saja, dia lempar begini tuh raksasa tumbang. Tapi satu ketika dia sudah menjadi raja, dia suruh orang pi perang karena dia mulai malas perang. Malas loh, dosa besar kah kecil tuh? Ya biasa-biasalah kalau malas tuh semua pemalas itu. Lalu apa? Waktu dia bangun sore, dia naik, Alkitab bilang di sotoh rumah, di atas teras di atas. Lalu dia lihat-lihat, ada salah kah terada? Kesing, lihat-lihat di begitu salah kesing. Sing. Tapi dia ujung mata tuh dia lihat, iya ada cewek mandi tuh. Dia lihat ada Betsyeba sedang mandi. Terus dia pun mata laki-laki muncul. Ngalai, dia pun gagah tuh Dia pun cantik Dia mungkin mau baero, mar dia bilang begini, sing ada yang lihat kong. Beta cuma tengok saja. Ini. Lalu itu menggoda hatinya. Dia turun, dia panggil dia pengawal. Ale cek akang itu siapa? Oh dia pun nama Betsyeba. Dia sukawin. Dia pun laki nama Uria. Uria itu bapak raja. Ale pu tentara dong ada pi perang. Lalu Daud bilang begini, kasihan dia laki ada pi perang jadi sudah beta sayang dia. Begitu kah? Alkitab bilang sing panggil Betsyeba kamari mumpung dia laki tarada. Daud tidur dengan Betsyeba. Sesudah itu Betsyeba pulang. Daud pikir apa? So kelar. Sing ada apa tuh. Tapi lihat urutan dosa tadi ya. Dari malas, kong cuma tengok, kong sing cepat bapaling tapi tengok terus. Akhirnya semua cari-cari tahu, pedapat tahu dia pulaki bajau tuh supanggi. Cuma kata mau cerita, kata mau sharing. Berlanjut. Dan ketika Betsyeba pulang, tiba-tiba Betsyeba kasih kabar balik. Beta hamil pak. Stres kasih? Dosa pu apa? Dosa pu maniso tuh. Tapi karena Betsyeba hamil, raja bikin apa? Panggil cepat dia laki pulang. Suruh dia laki pulang. Uria balik. Tujuannya apa? Supaya Uria ini kalau dia pulang kan pasti dia kangen dia bini lah dong tidur toh. Supaya kalau bini hamil kan bilang Uria puana toh. Dia laki balik. Raja bilang, kau ngomong bye-bye, yo bye-bye sah. Sekarang kau pulang istirahat dulu. Nanti baru usai perang ulang. Uria bertanggung jawab, dia bilang, beta kepala pasukan ada perang. Beta teman-teman perang, beta pulang. Beta tidur di sini. Raja pusing karena dia putri busu terjadi. Dia bikin apa? Surat kepada kepala pasukan. Letakkan Uria di barisan paling depan. Waktu perang dan waktu sementara perang semua mundur supaya Uria mati. Lihat kuasa dosa. Cowok-cowok katong suka main dengan dosa pu ekor dulu. Tapi dosa tuh kayak ular. Tong pegang dia pu ekor cuma sadiki saja. Lah tiba-tiba dia kepala balik itu dia balingkar. Kong DP kepala sudah di sini, kong itu untuk orang bikin diri bodok toh. Tong sutar berdaya karena kuasa dosa sudah membelenggu. Mama kalau ada pemarah dari dong pulaki dong tar salah, marah sing. Terus kerja setengah mati lagi. Kong tar pulang bikin senang cuma marah-marah lagi. Akhirnya ada kakak ambil kamar datang. Karena mama sakit hati itu. Kakak usia ambil itu cepat. Kakak beta sing salah aku subara beta tuh. Kakak dapat lihat depan di usit tuh gara-gara usit tuh. Adik sakit hati lagi, kita sing salah.
Ada cuma nangis di pojok, kakak marah dia pasti udah tandang kucing. Dosa itu menjalar, betul? Itu namanya kuasa dosa. Ada ayat lain yang kalau kita belajar, seperti penyakit sampar itu dosa itu menjalar. Kalau satu orang dia sakit hati, dia pu kata-kata akan tajam sekali untuk menyakiti yang lain. Waktu beta di Tual tuh ada satu dia pu rajin di persekutuan doa, dia rajin baca firman, dia rajin berdoa. Jangankan katong pendeta datang dia injili sampai pendeta kaki lombo. Satu kali dia marah, dia pu pembantu tuh Sumara baru dia datang di beta, dia bilang begini, beta tuh begitu sudah. Pokoknya kalau beta marah sah. Tapi kalau beta habis bisa marah lagi. Oh si habis marah dia. Iya enggak? Jangan mudah pikirkan bahwa dosa itu lepas dan selesai. Semua dosa ada akibat. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita, kuasa dosa berakibat fatal. Yang kedua, Kolose 1 ayat 13. Siapa mau bacakan? Silakan, tolong berdiri dan baca. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oke, silakan duduk. Ia melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan. 1 Yohanes 5 ayat 19, siapa mau bacakan? 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, silakan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa-Nya. Ya, betul, ya. Kita tahu kita berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia berada di dalam kuasa si jahat. Seluruh dunia berada dalam kuasa siapa? Siapa yang berkuasa atas dunia? Allah kan? Kenapa itu Alkitab mengatakan seluruh dunia berada dalam? Kita lihat satu ayat Lukas 4 ayat 5 sampai 6. Lukas bab 4 ayat 5 sampai 6, siapa yang temukan berdiri baca dengan suara sangat lantang. Silakan yang di belakang. Maaf yang di belakang sekali. Tolong keraskan suaramu. Lukas 4. Oke, silakan. Maaf yang ini aja, satu aja. Ya. kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Keraskan suaramu karena ini penting. Lebih keras lagi sebagai pewarta. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Sebentar. Ini iblis membawa Yesus ya. Dan iblis sedang mencoba Yesus. Perikop ini berbicara tentang iblis yang mencoba Yesus. Baca sekali lagi dari awal 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dia memperlihatkan kepadanya segala kerajaan dunia. Lalu kata iblis kepada Yesus, apa yang dia katakan? Perhatikan. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Tahan. Sebentar. Kerajaan kemuliaan itu akan kuberikan kepadamu. Lanjut. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Sebab semua ini telah diserahkan kepada itu siapa?
diserahkan. Baca perikop itu, kita akan temukan Yesus tidak bantah. Karena itu kebenaran. Semua ini sudah diberikan kepada iblis. Siapa yang kasih? Yang kasih terjadi Taman Eden. Ketika Tuhan membuat semua dalam kemuliaan. Dan dia menciptakan manusia dan dia bilang, berkuasalah. Berkuasalah atas ikan, burung-burung dan semua dalam kuasamu. Adam adalah penguasa tunggal atas bumi. Penguasa yang sah atas bumi itu Adam. Tetapi Kejadian bab 3 ayat 3 sampai 4. Ular itu datang. Dan Alkitab mengatakan, Hawa mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya. Kecuali pohon yang satu itu tong tak boleh makan. Sebab Tuhan katakan kalau tong makan, tong akan. Lalu langsung ayat keempat iblis bilang begini, kamu tidak akan mati. Dengar, itu iblis. Tuhan bilang kamu akan mati. Dia bilang di Adam dan Hawa, kamu tidak akan mati. Dan konyolnya, Adam dan Hawa memutuskan tunduk kepada siapa? Tuhan atau iblis? Waktu mereka tunduk pada iblis, mereka menyerahkan segala hak mereka di bawah otoritas iblis. Mereka tunduk pada iblis. Artinya iblis menjadi bos mereka. Segala kuasa yang diberikan Tuhan menjadi kekuatan dari iblis. Paham ini? Karena itu iblis tadi berkata kepada Yesus, segala ini telah diserahkan kepadaku. Bukan Tuhan. Karena itu semua orang yang diberikan otoritas punya tanggung jawab yang besar. Betul? Adam dan Hawa menyerahkannya kepada iblis. Saya mau tanya dulu, Tuhan bohong enggak kepada Adam dan Hawa? Kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Iblis berkata enggak. Tuh, kalau Tuhan bilang jangan bikin dosa ini, jangan begini, Tuhan bilang apa? Tak apa kok, enggak apa-apa. Adam dan Hawa waktu makan itu mati enggak? Berarti Tuhan bohong enggak? Siapa yang betul? Setan kah Tuhan? Iblis? Betulkah salah iblis? Yang benar adalah mati. Kalau ruangan ini tuh pakai AC tuh tiba-tiba AC mati. Ruangan masih dingin dah. Masih awal-awal tuh masih dingin. Kalau tiba-tiba ada kipas angin mati, dia masih berputar sih. Awalnya dia masih sama Adam dan Hawa. Mati itu ada 3 macam. Mati rohani, mati tubuh, dan mati dalam kekekalan. Waktu makan, mati rohani itu terjadi. Adam dan Hawa mulai rasa ada yang tidak beres. Mereka menyadari mereka apa? Telanjang. Jiwa mereka tidak utuh lagi. Tidak terjadi kepenuhan lagi dalam diri mereka. Ada bagian yang mulai terjadi. Dan ujung-ujungnya dong akan mati sing. Mati. Mati. Dan bahkan ketika dosa itu merajalela, maka maut menjadi warisan untuk setiap manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberitahukan kepada kita ada 2 hal. Bahwa masalah yang terjadi dalam dunia ini disebabkan oleh kuasa yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh di udara. Ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan
kita sebagai manusia. Poin yang pertama Tuhan beritahu, masalah hidup tidak bisa diatasi secara jasmani sebagai manusia. Yang kedua Tuhan bilang begini, dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya memberikan kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dengan kata lain begini, kalau mau hidup dalam kepenuhan, hanya bersama Tuhan. Amin. Kita diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Genetik kita sebagai manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa menikmati kepenuhan. Sekarang kita bertanya, kalau bumi ini sedang kacau seperti itu, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dulu materi SHB itu sering ada jurang begitu, lalu ada usaha-usaha manusia mau menyeberang, tapi tidak bisa. Manusia mau berusaha selamat, tidak bisa, sampai Tuhan sendiri bertindak. Jadi untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, menyelamatkan manusia dari akibat dosa yaitu maut, untuk menyelamatkan manusia dari kuasa iblis yang menguasai semua, manusia tidak bisa mengatasi. Tuhan yang harus melakukan sesuatu. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia turun dalam diri Yesus Kristus, putranya. Roma 6 ayat 23. Tolong bacakan. Upah dosa adalah tadi Adam dan Hawa waktu bikin dosa maut enggak? Ujung-ujung maut. Awalnya kita lihat seperti enggak, tapi terbukti. Mereka mulai mati rohani, lalu kemudian nanti mati jasmani, dan kemudian kepada kita mati kekal di neraka. Itu upah dosa adalah maut itu. Sebab upah dosa adalah maut. Sekarang pertanyaan, mengapa Yesus yang menebus kita? Jawabannya ada pada Mazmur 49 ada ayat 8 sampai 9. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Kejar-kejaran siapa yang lebih dulu? Mazmur 49 ayat 8 sampai 9, berdiri dan baca. Silakan baca dengan suara nyaring. Tidak seorang pun tidak seorang pun bisa menebus nyawanya, karena terlalu mahal harganya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Manusia kok bikin apapun tidak bisa memenuhi syarat penebusan. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Ya, silakan. Tunggu sebentar, satu aja karena dia berdiri dia aja. Oke. Tolong pakai mic deh. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan. Cukup. Alkitab bilang begini, usaha manusia yang paling hebat dalam hal rohani itu apa? Kesalehan. Tapi kesalehan kita pun di mata Tuhan itu seperti
kain kotor. Tahu kain kotor yang dimaksud ini? Soft text-nya perempuan waktu haid. Kesalehan kita, ibadah kita, ketekunan kita di mata Tuhan najis. Satu ayat Yakobus 2 ayat 10. Yakobus bab 2 ayat 10. Sekali lagi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. oke. Dia bilang begini, ayat ini bilang begini. Kalau ada 10 perintah Allah, kau buat 9, satu kau gagal, semua batal. Setan, bisa kan? Kau buat 10 seperti rosario itu yang panjang, ada 10 biji, satu pas yang buat putus, gugur kau ke bawah. Manusia sedang dinyatakan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan baik, amin. Syarat bagi Bapa kita, kamu harus sempurna. Ada yang bisa? Kalau begitu kita butuh untuk penebus. Syarat penebus yang pertama, dia harus manusia dan dia harus sempurna. Adakah? Yesus. Amin. Manusia tapi sempurna. Kalau kotong baca di perjanjian lama, waktu Adam dan Hawa bikin dosa, sebelum Tuhan usir mereka keluar, Alkitab bilang begini, Tuhan membuat pakaian buat bagi mereka dari kulit binatang. Karena dosa, di kitab Kejadian sudah ada korban. Ingat? Waktu Abraham mengorbankan anaknya, namanya siapa? Ishak. Ishak bilang, Bapak, suada api, suada kayu, DP korban di mana? Abraham bilang apa? Tuhan akan menyediakan. Lalu sampai di atas ujung-ujung ketika senja dibunuh DP anak, mereka menemukan anak domba sedang apa? Terbelit kepalanya dibelukar. Siapa itu anak domba yang berduri di kepala? Yesus. Waktu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, Musa disuruh mengorbankan apa? Anak domba, amin. Waktu itu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah, siapa yang bisa menebus dosa manusia? Dia adalah, karena dia adalah manusia dan dia sempurna. Amin. Kita punya berapa orang juru selamat? Hanya satu. Siapa namanya? Yesus. Saya dikatakan waktu habis, kita lanjut atau cut? Oke, satu ayat saya harap kita bisa melihat bagian ini. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Tolong ada ibu di belakang, tolong dikasih mic. Tahan. Mana mic? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, sekali lagi ya, ulang dari awal saja, yang bawahnya enggak usah. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Alkitab bilang begini, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Ceritanya begini, kalau saya orang berdosa atau tidak? Dosa. Ini saya. Anggap ini buku catatan dosa saya. Karena cukup ini, harusnya banyak sekali ya. Yesus berdosa enggak? Alkitab bilang begini, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi dosa kita ini ditimpakan kepada Yesus. Dan dikatakan selanjutnya begini, bahwa ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nanti bisa baca dalam 2 Korintus 5:21. Sekali lagi, segala dosa kita ditimpakan kepada. Sekarang ini dosa enggak? Ini Yesus dosa enggak? Dosa karena dosa kita ditimpakan pada dia. Awalnya dia enggak dosa, betul? Tapi ganjaran itu dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Dikatakan selanjutnya itu dalam 2 Korintus 5:21. Sehingga ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Sekarang Yesus berdosa enggak? Karena dosa kita. Dan karena dosa kita, dia mati di atas dosa. Waktu dosa ditimpakan pada Yesus, tong enak bikin dosa. Akibat dosa itu mengerikan enggak? Kematian Yesus. Tapi dengar, ada Nyong Ambon satu bilang begini, beta pu hati surela, biar beta masuk neraka sutar apa-apa. Dengar Nyong, putra Allah ketika dia di taman Getsemani, dia mulai melihat upah dosa yang adalah maut yang harus dia pikul. Dia melihat itu neraka. Alkitab bilang begini, putra Allah itu gemetar. Dia ketakutan. Dia stres sampai dia darah. Keringat ini jadi darah. Putra Allah lihat neraka, dia gemetar. Halo, tong bilang saya nggak apa-apa kong. Kenapa? Karena Yesus tahu penderitaan di neraka itu kekal. Hukuman tanpa belas kasih. Ibu-ibu melahirkan sakit sing. Sakit atau sakit sekali. Dengar ini. Kalau ada jeda kurang sakit sedikit, senang toh? Dengar, penderitaan di neraka sing ada jeda. Penderitaan terus tanpa belas kasihan, penderitaan full. Berapa lama? Kekal itu berapa lama? Orang bilang begini, kayak burung gereja tuh, dia datang di si bumi ini, dia bawa karikil satu, dia bawa terbang sampai di bulan, dia balik, dia ambil satu sampai bumi ini habis. Itu baru sebagian kecil dari kekekalan. Betapa penderitaan maut itu mengerikan. Sampai putra Allah bilang begini, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu. Halo? Tapi yang terjadi adalah putra Allah bertahan. Dia menyelesaikan karya keselamatan demi kita. Amin. Ada orang bilang begini, kalau orang mau selamat, itu pernah dengar cerita ini, seuntai rambut dibelah 7? Pernah dengar? Cihun bisa berjalan di atas bambu,
ini rambut belah 7 bisakah? Artinya untuk selamat tak mungkin pakai kekuatan sendiri, kecuali Yesus mengerjakannya buat kita. Amin. Yesus memberikan kita keselamatan dan dia menjadi juru selamat satu-satunya. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan. Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama? Di dalam nama? Atau ada dalam nama lain? Anak muda Katolik dengar baik, sing ada nama lain, usijang dapat bodoh bilang ketong sama sa, sing sama dengar baik. Keselamatan di bawah kolong langit hanya satu, melalui Yesus Kristus. Amin. Percaya pada Yesus satu-satunya. Amin. Beta minta tunyong baju putih kemari, yang mesti tulisan sini 27 kan 21 kemari coba. Yesus bilang begini, aku datang supaya memberikan kamu hidup dan hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Siapa di sini yang percaya pada Yesus angkat tangan? Miliki hidup kekal enggak? Siapa yang janji? Yesus berdusta enggak? Pasti diselamatkan? Karena siapa yang janji? Barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya kayak apa tuh? Percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Tapi dengar, percaya artinya mempercayakan hidup kita. Sama ada orang bilang begini, itu tuh tong mau dari itu Sera mau datang di Ambon. Orang bilang, beta kuat berenang, beta berenang sah. Tapi ada satu kapal milik Tuhan Yesus, dia buat semua bagus dalam, lalu dia bilang masuk di dalam perahuku. Mau percaya naik di kapal atau mau percaya diri sendiri berenang? Naik kapal dong, amin. Jadi kalau kita percaya akan Yesus artinya percaya akan karya keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan. Ada nama siapa? Igo pura-pura saja beta Yesus. Amin. Ale Igo. Waktu Igo percaya sama Yesus, Yesus buat perjanjian. Ale percaya beta akan memberikan engkau keselamatan. Amin. Igo pegang Yesus. Yesus pegang Igo. Pegang kuat Igo, dia bawa otot. Kita pegang begini, kita pegang dia. Kita rasa dia otot kuat. Pegang kuat. Igo pegang Yesus. Setia dengan Yesus. Janji demi engkau selamat pegang Yesus. Amin. Bisa pegang Yesus selamanya. Pegang terus. 5 menit pegang begini bisa. 1 jam. 5 jam. 1 hari. Sing boleh lepas. 1 minggu. Sing boleh lepas. Ali sing tidur 1 tahun. Setahun pegang kuat sing. Mau. Tapi capek gak sing? Satu ketika Igo pegang lepas. Igo tak pisah dari Yesus ke sini. Kenapa? Tangan ini adalah tangan Yesus yang setia kepada kita. Sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Amin. Mau punya penebus kayak begini? Bukan yang ini. Terima kasih Ibu kembali. Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu juru selamat yaitu Yesus. Tidak ada yang lain. Dan kita semua ada dalam janjinya. Percaya pada Yesus, amin. Bahwa dia telah melakukan karya yang besar. Dia tebus kita untuk masuk surga.
bukan dengan bayar dengan planet, dengan galaksi, enggak. Karena tidak memadai untuk selama-lamanya. Dengan darahnya yang mahal, dia tebus kita karena kita berharga di matanya dan mulia. Amin. Seorang perempuan Katolik tidak boleh main-main dengan dosa. Tidak boleh main-main, kakak cuma pacaran pura-pura kong dia nama Ahmadin. No. Nyong-nyong, kita menghargai darah perjanjian baru. Amin. Mari kita ikuti sesi ini berlanjut. Percaya Tuhan sayang torang. Yang percaya Tuhan sayang, angkat tangan. Turunkan tangan. Yang percaya bahwa ketika kita punya banyak pergumulan, Tuhan Yesus sudah datang. Dia sudah mati gantikan kita. Dan dia berjanji dia akan setia bersama-sama dengan kita. Ayat Alkitab berkata seperti ini, ia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah si belum masih berjuang, betul. Tapi kita sudah dipindahkan, kuasa kegelapan sudah dikalahkan, kuasa dosa sudah dipatahkan. Sekarang kita hidup dalam kerajaan Allah dan kita belajar hidup sebagai anak-anak Allah yang berkemenangan. Ada masalah, ku tak gentar bersama dengan Yesus. Amin. Ada air mata, ku tak gentar. Tuhan Yesus yang mampu, tapi dalam Engkau aku mampu. Amin. Tuhan udah kasih putus, beta hancur, tapi beta tahan karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak tinggalkan kita. Shalom, Tuhan berkati, selamat malam.